Kayaknya lu lebih enak di pinggir, Pak. Iya, lebih enak di pinggir lu sini. Sebenarnya Nah. lengket di sini. Enggak di sini ya. Di sini. Di sini. Oh, Ya gitu. Ya sudah, selamat malam teman-teman. Ya kan kali ini kan udah bosen ngegame mulu gitu. Sesekali ngobrol dan berhubung sekarang tengah malam, kali ini sectionnya itu bernama konten tengah malam, KTM siap. Kartu tanda mahasiswa. Nah itu dia obrolan para lelaki di tengah malam. ngeri, Pak. Obat diabetes. Obat Diabetes. Ini sambil makan ya guys. Sambil makan. Sambil makan. Ini juga kita seduh energen kurama. Kurama, kelihatan nggak? Itu kurma, Di Bapak. sensor. Tidak disponsori. Iya, sponsori bukan sensor. Oke. Gandeng. Sesuai konteksnya ya, maksudnya sesuai kodratnya. Kan Iya. kalau obrolan cowok dari malam Isya Bahas. malam Isya itu bahas sesuatu Satu gitu. yang berbau-bau gitu. Semakin Pasti ke tengah tahu lah. malam, semakin ke tengah malam bahasanya Makinnya sudah mulai Sudah aneh. konspiranos. Untuk merubuhkan negara. Berujuk ke Subuh. suatu pemahaman gitu. Ke subuh. Iya, ke subuh kita tobat. Tobat. Ingatlah, nak. Ingatlah. Nah. Iya. Ya, Pokoknya kalau misalnya dari jam 10 sampai jam 12 itu berhubungan sama angka 69. ayo. Nah, kalau jam 12 ke jam 3 itu baru filsafat. Filsafat. Jadi filsuf kita, Pak. Tobat, Pak. Tobat. Kalau karena itu juga sebenarnya gue mempercayai nih kenapa pagi-pagi tuh selalu ada acara hidayah. Ayo, benar nggak? Benar. Mungkin karena itu juga ya. Wah, berarti produsernya tukang ngomong. Sudah kodrat. kreatif. Iya, sudah Televisi kodrat. itu udah dari pengalaman mereka sendiri gitu, Pak. Aduh. Iya, Pak. Aduh. Tapi acara-acara kayak gitu hebat loh yang sampai live loh jam 4 pagi atau jam 5 pagi live itu. Itu tongkrongan yang berduit. Ayo para ibu-ibu mari kita ngabesan tapi nyampe sana tidur. Ngek. Jangan tidur dulu para bapak ibu, kita ngaji dulu. Ngaji pagi. Tobatlah wahai manusia. Jamaah. Eh. Itulah seperti itu. Kita nih cowok nih ada dua tipe. Kalau menurut gue pribadi opini ya, terserah kalian mau menerima silakan. Tiga, Pak. Tiga, Oh, Pak. 3. Yang dua tipe, Pak. Yang satu apa? Kita di sini bertiga, Pak. Nah, Enggak, maksud gua dua tipe. apa anjir? Bukan anjir, bukan gitu, Pak. Lah mentang-mentang jomblo lu hapunten sama aku juga. Ayo kita ini for your information ya, kita ini beda-beda kampus. Iya. Gua di Bandung, Bekasi. Lu di mana? Nggak tahu lah. Bekasi kalau nggak salah ya. Makasih juga. bentar, gue lupa penonton dulu udah tahu belum itu Mr. T? Oh iya. Mr. T belum tahu nih. Mr. T nih penampakannya seperti ini. Gede apa kayak gorila? Ya sama dong, lu gorila gua apa? King Kong. Orangutan. Anjir. Sebenarnya yang kenal Mr. T itu cuman orang-orang yang dengerin podcast kayak Nah, kurang kayak asam podcast masih ada emang. Masih Masih ada. Masih ada, cuma nggak update. Tipe pertama, tongkrongan cowok. Tipe-tipe yang suka begini terus obrolannya cewek. Bener nggak? Benar banget. Yang kedua, kayak kita. Kita ini sekalian yang nongkrong cuan mulu omongannya, bener nggak? Cuan. Benar. Kalau nggak cuan jadi filsuf. Nah, itulah. Kan emang lelaki seperti itu. Tapi ada satu lagi, Pak. Tata wanita. Apa? Orang yang nongkrong itu sukanya sendirian, Pak. Wah. Tahu-tahu kiri aja. Wah. Hilang ini. Iya. Lu senggol dikit bacok. Kiri. Kiri, kanan, kulihat saja ada bapak. Ada bapak 98. Ngeri. Katanya tadi Anda pas briefing nggak mau makan. Tadi kok ikutan makan. Aku lapar, Pak. Lapar. Nah,
kita tuh tipe yang kedua. Kita tuh tipe anak bayi. Sekalinya ngobrol tetap sama. Strukturnya sama dari 69, filsuf, terus Nah, keagamaan. Tapi sekarang kita lagi mode Setan. lagi mode setan, lagi mode filsuf. Lagi mode setan ini mah. Nyetan gue emang. Nyetan pasti setiap ke rumah Rehan pasti nyetan. Biasanya teman-teman di rumah kalau nongkrong suka kayak gini nggak? Atau suka ngudut gitu? Kalau kita mah tim anti udut. Ya kan? Yap. Taruh. Benar itu? Udah. Oh, udah pensi. Tumben pensi. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang perokok, itu bisa kok dihentiin, itu ada terapinya. Nah iya, baru gue mau nanya itu tadi lu. Ya. Udah saran. Jangan langsung merujuk ke situ, Bang. Tolong. Itu udah main job dia. Udah main job. Gimana. Tadi buat teman-teman yang mau berhenti ngerokok gimana? Nah, itu gimana? Kan biasanya suka candu. Nah, mau kemana lu? Belum selesai nih nongkrongnya. Oh, ngambil tisu. Udah tengah malam ini. Iya. Tisu. Habis berapa tisu, Pak? Ya Allah. Kembali ke laptop. Kalau misalnya kalian mau berhenti ngerokok, gini segala macam. Ingat ya, ngerokok itu sebenarnya benar kata orang, masukin racun ke dalam tubuh. Kalau misalnya kita keseringan merokok, darah kita itu bukannya merah, tapi merujuk ke coklat. Hitam mah. Iya. Bisa Kalau keseringan boleh merokok, cuman jangan sampai jadi pencandu. Gitu loh. Karena banyak orang Indonesia itu sampai 1 hari sebungkus gitu. Itu polok gitu. Racun yang dimasukin ke dalam tubuh juga kan banyak. Semakin banyak racun, semakin pada pegel lah tubuh kalian. Nah, gitu. Jadi buat kalian yang pengen berhenti ngerokok, itu ada kok terapinya. Bisa hubungin Mr. T aja. Ada. anak psikologi, anak Kesmas, PGMI. Tentang bocah mulu gua. Kerjanya apa? Serabutan. Serabutan. Kerjanya apa? Serabutan. Oke, sekarang balik lagi. Sekarang kita masuk ke tongkrongan cewek. Nah, Ini kita based on ini ya. Based on Sesuai- history. Sesuai apa yang kita tahu. Based on Kan story. kalau misalkan berdasarkan pandangan wanita beda lagi. beda lagi. Pokoknya ini based on pengalaman ya. Based on experience. Anjir, udah English banget gitu. Buat kalian para cewek, Tolonglah hargai para cowok. belum. Santai. Gimana? Lebih enak nongkrong di tempat yang sunyi gitu segala macam, atau lebih suka di kafe, di mall, tempat-tempat wisata. Wah, di sunyi ngapain? Menenangkan diri, Pak. Menenangkan diri. Menenangkan. Bukan kayak Kan gitu. ada juga cewek yang anak gunung gitu, meskipun udah punya gunung. Hey, udah malam, Pak. Tobat, Pak, tobat. Jam-jam berpikir keras. Padahal harusnya buat tidur. Menurut kalian itu lebih enak di tempat yang menenangkan pikiran atau yang penuh keramaian? Kan kebanyakan cewek-cewek zaman sekarang kan lebih suka tempat-tempat yang ramai, tempat-tempat yang penuh cahaya gitu segala macam, yang instagramable. Tapi gue pengen nanya sih buat kalian para cewek gitu ya, kalian nyaman gak sih gitu, hati kalian tenang gak sih habisin uang di tempat-tempat yang kayak gitu? Nyaman demi Instagram. Kan, tapi jujur kan dalam hati pasti ada anjir gitu, pernah gak sih gitu? Ya lu kenapa nanya gue bukan I cewek. know. Seenggaknya gitu, boy. Ya. Iya sih. Bisalah kalian komen di bawah. Ya, komen di bawah. Gimana tuh pengalaman kalian mengenai apa tadi? Tempat-tempat tongkrongan ya. Gitu kan. Kalau zaman sekarang kan itu ya, kalian lelah nggak sih ngikutin zaman gitu loh. Tempat-tempat nongkrong, jujur kita kalau misalnya para cowok juga sebenarnya lelah, Pak. Gitu. Dikit-dikit posting. Bukan lelah sih kita mah, tepatnya malas ngeluarin duit itu Nah, aja gitu. itu. Karena kita apa? Kalau kita di luar kita kapitalis.
Kalau kita nyelam ya gini, satu piring tigaan. Komunit. Rapiin dulu. Rapiin dulu. Kan? Ganti jajanan karena jajanan sudah habis itu. Oke, kalau menurut gue ya, sepengalaman gue, teman-teman cewek gue nih, Ya. itu biasanya suka seblak. Karena orang Bandung. Karena circle gue orang Bandung. Alhamdulillah. Ya, seenggaknya kalau orang Karawang lebih gila apa makan Iya. seblaknya daripada orang Bandung. Enggak, Pak. Gue pernah nemu temen gue itu gila anjing makan seblaknya sampai level berapa? Itu cabe melulu. Itu gue bilang itu seblak kerupuk apa seblak cabe? Itu banyak banget Istilahnya beli cabai dapat seblak. Nah, itu. Itu kan selera orang, Bapak. Tapi 10.000 harganya, Pak. Ingat harga cabai mahal. Oh iya. Harga cabai mahal. Apalagi cabai kuadrat. Ditamaan gitu. Ini Jampil Supa. Jampil suka berpikir kritis. Plato tertawa melihat ini. Plato tertawa, bukan tertawa, menangis melihat ini. Pak, salah satu rahasia kalau cowok lagi nongkrong. Tuh nasi itu. Salah satu rahasia ya. Kalau misalnya cowok nyamuk kaki lu Pak. Iseng banget. Cowok lagi nongkrong. Ya. Udah jangan diulang lagi. Gua penasaran anjir. Lanjut. Seserius apapun, pasti ujung-ujungnya pasti ke situ gitu. Benar. Cewek dan cewek. Jangankan kita, Plato aja mungkin pernah kayak gitu ya nggak? Kalau di zaman sekarang itu pasti ujung-ujungnya 69, Pak. Gak tahu kenapa gitu. Otaknya itu udah kedoktrin gitu. Kebanyakan ekopoy semua itu. Udah jelek. Udah jelek. Kerasukan eko gitu. Masukkan kucing nih. Walaupun gak semua. Hodamnya macan gitu yang masuk ke otak nekopoy anjir. Neko nih gitu. Juli anjir itu. Oke, lanjut. Perempuan, ada satu pertanyaan besar. Oke lah, ini pertanyaan umum. Pak besar. Udah, gua tuh mau ngode filsuf nih guys, tolonglah. Kenapa balik lagi ke situ lagi? Gua tuh rambut gua juga udah naik turun tuh udah mulai filsuf gitu. Kondisikan. Seperti itu nggak seseram sih itu enggak. Cuma namanya T, bukan T. Teror. T gitu. Bukan belakangnya T gitu, bukan. Tuh kan aja. Enggak masalahnya lu T, belakang T, tengah-tengah T gitu. Jadi apa? Triple T. Triple T. Triple T. Iya. Tit gitu. Udah. Ini mau mode filsuf. Tolong. Anjir. Ini kita masih ada 3 topik loh guys. Ayo lanjut biar cepet kelar makanya. Pertanyaan pertama, enggak sih utama. Kenapa cewek itu kalau nonton drakor selalu bener fanatik? Kita wibu. Deh, dengerin ya. FYI itu. Kita wibu, lu tonton anime manapun nih, gua kasih contoh. Lu tonton anime Gotobun, itu tuh kemana astagfirullahaladzim. Gunungnya kemana-mana. Tapi nggak sebegitu. Tapi nggak sebegitunya kayak aduh. Konten lu hancur Pak. Hancur ini saudara ini yang nge-report ini bukan sama YouTube lagi, sama keluarga. Aing tewas nanti sama keluarga. Anjir gitu. Mas ini kamu bahas apa ini? pokoknya gitu. Kenapa sih gitu? Kok bisa sepanatik itu? Padahal kita ya sepanatik wibu akut sampai yang hime lu dulu. Nah, tapi nggak sebegitunya. bahkan udah tobat sekarang. Kayak apa sih itu? Kita pertanyakan itu. Gue sampai mikir sampai ke strata tinggi kalau kata si Endul sama Pak Endul itu. Iya. Tapi itu ada jawaban psikolognya, Pak. Nah, gimana nih? Kita serahkan ke psikolog. Gimana, Mbak? Gua kalau boleh menambahkan ya paling gini, hasrat perempuan itu lebih tinggi daripada pria. Oh iya, Setuju nggak? benar. Nah,
lebih tinggi sebenarnya. Cuman mereka itu pandai menutupi gitu aja sih sebenarnya. Kita tuh cuma satu ya kalau nggak salah. Iya. Apa gimana? Nafsu kita cuma satu, tapi kita nggak bisa ininya. Ngerti nggak? Kan ada tuh di hadis tuh. Ini udah mulai masuk ke filsuf. Iya. Wah, Filsuf boleh, Islam. boleh. Kan ada tuh kalau nggak salah di hadis atau dalil ya, keagamaan dalil lah, bilang gini, wanita itu secara kodrat memiliki 7 nafsu dan 1 kepala, Iya. bisa melindungi 7 nafsu tersebut, sedangkan kita 7 akal 1 nafsu nggak bisa. Kenapa gitu? Gimana ya? Kadang banyak sih orang juga gitu, cowok-cowok zaman sekarang juga gitu loh, pakai sorban ini segala macam, tapi kok di belakang mah sudah lah. Banyak kasus pak. Gimana ya, godaan birahi itu ya kadang itu memang benar kata Kanjeng Rasul bahwa itu Filsafat mode on. Lanjut. ya musuh paling besar itu. Makanya musuh paling besar itu bukan syaitan, bukan ini segala macam, tapi diri sendiri pak gitu loh. Setan itu cuma nambahin aja gitu loh. Kayak ayo gitu. Ayo. Ya setan mah jualan, ente yang beli Mami gitu. dong. Iya, kurang lebih kayak gitu. Ente kalau bisa setan kan jualan film tik. Nah, kan. Nah, lu kegoda gitu loh. Itu bukan setan yang ngegoda lu, tapi diri lu sendiri yang nggak bisa ngendaliin hawa nafsu. Yang tergoda. Setan be like, gua lagi anjingnya salah. Gue tengkorak pak. Minta korak. Tapi Kan- justru emang setan tuh harus disalahkan. Iya. Emang harus disalahkan sebenarnya. Setan be like, anjing. Aing deui Contoh. Ayo. Contoh kesalahan setan yang kadang bikin setan sendiri kesel. Contoh. Contoh, bikin kesetanan bikin, lagi. bikin kesel setan. Ada satu. Apa? Setan ngebisikin, lu makan bala-bala 5, bayarnya 1. Pertama, Iya. kalau orang yang bikin kesel setan tuh gini, lu makan bala-bala 5, minta kembalian. Bukan lu ngebayar, tapi minta kembalian. Buku bagi. Gua makan 5 nih, am. Gua kembalian. Jadi uangnya berapa? 20.000. Nah, sedangkan harga bala-balanya tuh misalnya berapa nih? Goceng. Enggak lah, 1.000. 1.000. Total goceng lah ya. Hmm. Berarti 15.000 dong cashbacknya. Cashback. Bukan korup cashback. Cashback. Kan kembalian. Oh, iya. Kembalian cashback dari neraka. Cashback. Cuan pak. Cuan paling. Tuhan be like, jangan Tuhan lah, pernah. Malaikat be like, "Si anjing ini mau di udah gini aja nih. Tahan gitu. Kalem. Kalau kata Allah kalem, barangkali si dia itu umatku. Nah. Allah itu gitu, sejolemnya kita ke Allah, tapi Allah tetap maha mampu. Nah itulah. Santai. Filsuf mode on. Iya. Saya kasih kesempatan. Andaikan kamu bisa merubahnya gitu. Gini. Oke, ini filsuf mode on ya. Kita gini. Jadi, soal ngomong-ngomong soal tadi yang si manusia bangsa tadi itu kenapa bisa dapat ampunan dari Allah? Karena gini. Karena Allah itu dalam Al-Qur'an menciptakan manusia itu karena memang untuk khalifah, mengatur di bumi. Gitu. Kan Allah tuh ngasih kesempatan, ngasih kebebasan buat manusia, namanya free will. Nah, tapi Allah tuh ngasih tahu gitu. Paling nggak nanti hamba ini bertobat kepada aku. Allah tuh selalu positive thinking, ya nggak? Iya, setuju. Allah tuh selalu positive thinking, nggak kayak kita. Nggak kayak kita. Kita nih dikit-dikit negatif nih, si anjing apa nih? Sini gede nih. Buat sholat juga gitu. Jangan sampai ada satu pikiran, sholat gua diterima gak ya? Nah, Sholat gua diterima gak ya? Nah. Jangan sampai ada yang kayak gitu. Itu nggak boleh gitu loh. Innamal a'malu binniyat gitu ya. Niatkan dari hati. Kalau niat kamu tulus ingin beribadah, mau gerakannya kayak gimana ini segala macam belum afdol gitu ya, belum tahu ilmunya, tapi niat kamu yang penting itu niat. Ini innamal a'malu binniyat, semua perbuatan itu tergantung niatnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu niatnya tulus sama Allah, ingin menggapai ridhonya Allah, bukan karena takut akan neraka, bukan mengharap indahnya surga, tapi pengen benar-benar
niat kayak karena terpanggil Allah, Allah gitu. gitu. Menjalankan kewajiban. Kewajiban gitu loh. Menggapai ridhonya Allah, insya Allah semua amalan itu bakal diterima. Just do it. Just do it. Just do it. Ntar gua ada satu kata-kata. Oke, begini. Ngomong-ngomong soal niat, Ya. at-talafut min niat. Ini itu bahkan sering dipermasalahkan bagaimana sih niat itu, apakah pantas untuk diucapkan atau tidak. Sok, sebelum gua menjawab, gua nanya ke kalian. Menurut lu niat itu entah tuh niat apa usoli terserah, ada pokoknya niat. Lu mau niat itu pantas tidak untuk diucapkan. Menurut lu dulu, Han. Kalau menurut gua sih nggak harus. Kenapa? Karena niat itu harus berdasarkan hati, gitu kan. Hati Jadi dan cukup pikiran. hati aja. Kalau misalkan kita sudah meniatkan gitu, meniatkan suatu hal, berarti kan kita udah pasti akan terima segala risikonya dong. Intinya, lu niat di hati aja cukup gitu. Menurut gua cukup. Cukup. Berarti Cukup. nggak usah diucapin. Nggak harus. Nggak harus, oke. Itu kayak muter-muter aja lu kan. kan menambahkan gitu biar gue kelihatan pinter. Biar gue Oke. kelihatan pinter. Mr. T gimana? Oke, kalau misalnya menurut aneh sih ada yang bisa juga diucapin gitu. Contoh ya, kalau misalnya sholat juga kan harus adalah gitu diucapin sedikit. Oke. Ya. Mendekati benar. Tapi sejatinya niat itu kan gitu. Apa sih niat tuh? Tahu nggak Wildan apa niat? Niat itu mendawamkan dalam hati bahwa kita tuh akan melakukan sesuatu. Mendawamkan kan? Tapi yang sebenarnya kalau misalnya niat itu adalah keinginan. Iya, Nah, mendawamkan untuk melakukan sesuatu. Ya berarti iya, keinginan beda lagi dong. kalau misalnya mendawamkan itu mengucapkan. Oh iya, maksudnya keinginan. Nah, Bang, gua tujuan gua keinginan gitu. Pengen. Itu Pengen. keinginan. Niat itu keinginan. Sebentar aja gitu. Mm-mm. Kalau misalnya hal yang istimewa gitu ya dalam hal niat, udah tahu belum soal hal ini gitu. Ada lagi satu yang Bentar dulu, ini dulu jawab. Iya. Perlu apa tidak? Itu. Iya. Kalian tuh muter-muter. perlu Tidak gitu. perlu diucapin, yang perlu diucapin dan ada yang enggak. Bagus. Gitu. Ini jawaban benar. Kenapa? Begini. Ini yang baru gue belajar kemarin. Boleh, Gini. boleh. Jadi, gua mengutip dari Ustadz Abdul Somad. UAS. UAS dong. UAS. Udah UAS belum? Anjir. Ya, ini gua mengutip dari Ustadz Abdul Somad. At-talafut bin niat. At-talafut bin niat berarti mendawamkan niat. Itu tuh mendawamkan, atau lu boleh niat dalam hati. Boleh niat dalam hati aja boleh gitu. Tapi lu kalau mau niat usolli fardu Allahu Akbar itu boleh. Kenapa? Biar lu tidak rancu lu mau saat apa. Ngerti gak? Jadi kayak misalnya gini. Lu udah cep sholat aja Allahu Akbar. Ini sholat apa ya? Sholat zuhur kah? Ya. Dua kah? Apakah? Kayak gitu. Jadi random ya. Random. Kalau misalkan hati lu udah teguh gitu, kayak Biar lurus. kiai, enggak apa. Enggak apa-apa. Itu Imam Syafi'i juga memperbolehkan gitu. Ya, ya. Lu mau niat boleh, enggak juga enggak apa-apa. Maksudnya bukan diucapkan ini. Diucapkan juga enggak apa-apa. Yang penting lu pasti niat gitu. Misalkan lu lupa niat nih. Gua mau sholat zuhur. Tapi Allahu Akbar. Oh ya, gua lupa niat. Itu enggak apa-apa, lanjutin aja. Karena Allah tuh tahu isi hati lu. Enggak mungkin Allah tuh enggak mengetahui isi hati hambanya. Ya, betul. Ibarat kata begini, mustahil Allah tuh nggak mengetahui isi hati. Ibarat gini, kita menciptakan gelas. Hah? Manusia sebagai apa menciptakan gelas nih? Berarti manusia tahu dong apa yang inti dari pembuatan ini. Tujuannya, Tujuannya apa? Tujuannya Terus apa? isinya apa? fungsinya. Fungsinya bukan fungsi. Inti Isian. inti dari plastik ini tuh apa? Kan ada. Hmm. Nah, gak mungkin kita pembuatnya nggak tahu, nggak mungkin. Nggak logik. Nah, Filsafat. Itulah. Hal yang tadi ya, sesuatu istimewa dalam hal niat, mungkin banyak juga yang udah dengar kayak gini, kalau misalnya kita berniat buruk gitu ya, itu nggak bakal dicatat sama malaikat sebelum kita melakukannya. Nah, itu. Tapi kalau misalnya kita berniat baik, baru niatnya aja udah dicatat. Itulah istimewanya dalam hal niat gitu loh. Sebenarnya gampang gitu untuk mencari ridhonya Allah, cuman kitanya aja yang malas gitu loh. Banyak jalan ya. Banyak jalan gitu. 1000 jalan menuju Roma tuh bener.
Nah kayak gitu. Itu teh perumpamaan ya. Perumpamaan. Jero teh. Seribu jalan menuju Roma gitu. Jadi kalau misalnya kita mau usaha pasti ada Bentar lu jalan. madu pedes kok, astagfirullahaladzim. Ih, Apa? Udah malam emang. Cowok-cowok kita udah malam. Random. gitu. Ayam pakai madu enak. Ayam madu. Ayam madu. Benar ada. Oke, itu ya. Iya memang si hal istimewa dari kita spesifik lah. Islam itu ya memang begitu. Allahnya udah gue mau niat nih mau haji nih nanti tahun depan. Itu udah niat aja udah haji gitu. Tapi lebih afdolnya tuh berangkat. Enggak, walaupun udah meninggal kan berangkat gimana? Pak, serem Pak, bayangin. Ya kan, insya Allah kalau misalnya kita ada niat mah siapa tahu ruh kita di alam yang berbeda gitu bisa ke kota Mekah. Nah, gitu. ini itulah versi batinnya mungkin. Kalau ini versi logikanya mungkin gitu. Ngeri Pak, lu Keluar dari kubur. Gua mau ke Mekah dulu ya guys gitu. Kan enggak gitu. Vlog. Itu bisa diwakilkan sama keluarganya. Bisa. Namanya tuh kodo apa ya? Susah ngomongnya. Diwakilkan oleh keluarganya gitu. Berarti nggak beda jauh kayak Nazar. Ya, nggak Nggak beda jauh. Nah, nggak beda jauh. Ya Nggak beda Allah jauh udah kayak malam. Nazar. Berhati-hatilah dalam bernazar. Bernazar. Nazar tuh yang seperti mati lampu. Nah, itu seperti mati lampu. Aduh, ya Allah. Ngeri ya Pak, itu saingannya BTS. Apa Iya. itu kemarin? Iya, saingannya BTS itu. Kok sekarang BTS collab sama PLN tau? Apa tuh? Bayar tagihan sekarang. Benar. Jangankan slogannya, kan towernya udah ada. Tower. Tower BTS. Oh iya. Udah. Nanti kaum mereka nge-strike gua, Cok. Iya. Nanti comment section gua riot gitu. Kan nggak apa-apa rame. Iya sih Iya, benar. ngeri Pak BTS. Tapi jangan apa menyalakan api lah. Oh, ya udah daripada menyalakan api, mending kita menyalakan abu. Hah? Nggak jadi garing. Iya. Kacau. Kacau. Tapi biang kerusuhan sih kemarin ya. Nanti riot. Konten writer, kok konten writer? Iya, Konten jadi writer. ya intinya semangat buat mamang-mamang ojol ya. Ya, semangat. Semangat. Dan batek kudasai. Oh iya. Ini gua ada quotes nih. Sebenarnya di akhir sih nggak apa-apa. Ya udah enggak apa-apa, fotos. Buat lu yang lu bilang yang di Covid ini susah cari kerja, susah apa ya, memang pekerjaan tuh nggak ada ya sekarang, banyak yang di PHK. Iya. Gue punya satu quotes dari Jenderal kalau nggak salah tuh Delano Roosevelt atau siapa gitu, lebih baik berjuang pokoknya tit lebih baik hidup kok gue lupa ya, astagfirullahaladzim. Pokoknya lebih baik berjuang untuk sesuatu daripada hidup tanpa hasil. Nah jadi lu itu. tuh punya tujuan hidup. Lu tuh menentukan tujuan hidup lu dulu, lu mau ngapain. Nah, lu lebih baik berjuang untuk sesuatu daripada hidup tanpa Tujuan. hasil. Iya, hasil. Gitu. Kata Mama Rusport juga udah gitu. Intinya Pak. jangan kebanyakan ngesan. Iya. Sesekali jalan. Gitu. Bukan sesekali, emang harus jalan. Emang harus jalan kan? Ya, Maksudnya tuh langkahin jangan aja lupa gitu. gitu. Ngesan boleh, tapi jangan lupa untuk jalan. Itulah. Kita ini ngumpul besoknya jalan, ya Besok nggak? juga jalan. Besoknya ke jalan kita. Besok juga Jalan pulang. Jalan pulang. Iya. Dua cowok tersesat ini Pak. Yang tadi itu belum dilanjutin Pak. Yang mana? Baru satu Pak yang cewek. Cewek. Iya baru apalagi satu. nih? Apalagi. Oh iya, semplak. Yang kedua ngegibahin cowok. Nah itu gue paling males sebenarnya. Kenapa? Gue pernah satu waktu, gue kan mau pulang ke Karawang, gue dijegat dulu di situ. Will, ayo kita belok dulu, Will ke situ. Itu gue first time ke Bandung. Bayangin gue first time ke Bandung naik motor. Gue udah diajak jalan-jalan. Ya gue
bingung dong mana megang duit cuman gocap waktu itu. Udah gue ikuti dan alhamdulillahnya dibayarin. Malu, Pak. Nggak apa-apa kan. Bagus, kata Pak. mama tuh gengsi ya lapar. Gengsi ya lapar sih. Iya, gengsi ya lapar. Kamu gengsi ya lapar gitu. Benar. Benar sih. Benar, Tapi kalau benar. misalnya gua puasa, Dan iya ternyata itu pada ngegibahin cowok gitu. males gitu loh kalau Males. misalnya Gua- dapat cowok yang cakep diomongin. Nah, cewek yang jelek kayak kita gitu, pasti diomongin juga. Yang paling males itu gitu kalau misalnya cowoknya jelek, ceweknya cakep dikira nyantet. Bukan nyantet, pelet. Aduh, anjir. Ceweknya jelek, cowoknya cakep disangka nggak pintar. Nggak pintar. Sama aja sih dipelet ya. Sama aja. Terus kalau misalnya di Indonesia juga banyak cheater, Pak. Cheater kayak gimana? Ngeliat kayak yang kemarin orang Bali, Gimana? itu niba. Oh, Anjir, Pak. Iya makanya Bisa dapat yang bening. di sejarah Indonesia, Dapat yang benar. dengerin, jangan jauh-jauh kalian ke zaman Majapahit, zaman terus, Pak jangan Soekarno, jauh-jauh, Pak. Pak Soekarno aja loh, Bisa bisa dapat orang Japanese. Nah, itu. Makanya kita para Jadi kaum sejak- wibu gitu kan, masa dukung gitu. Iya, masa terdukung. Terdukung, dapat bisa poin. nih gitu kan. OTW, Pak. Pak Karno aja bisa gitu kan, masa kita enggak? Kita cowok jangan insecure. Lu suka sama pejabat, anak pejabat, jangan insecure, gas. Lu Gas, suka sama anak gas. kiai, gas aja gitu. Kalau perlu kita sayembara. Nah, jangan insecure. Emang kalau misalnya kadang ya yang bikin ngedown itu kan Titel cowok kita- bapaknya. Iya, titel bapaknya, Pak. Gitu. Heeh. Tapi kita punya kelebihan yang nggak mereka punya Nah, gitu loh. gitu. Kadang yang bikin insecure itu kadang keadaan ekonomi juga Nah. segala macam. Tapi kadang yang berekonomi juga belum tentu sepintar yang nggak punya apa-apa. Nah, Benar, itu. benar. Gitu loh. Dan iya, Nah, kadang ya itulah yang paling males itu juga kan cewek emang gitu kodratnya menunggu. diperjuangin. Oh, Ya, diperjuangin. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya berjuang bersama-sama. Nah. Iya, kadang kan ada yang harus memaksa cowoknya. Kamu tuh harus gini kayak gini. Ya, kalau misalnya kamu ada di posisi itu, tertekan gak sih? Gitu. Nah, itu. Kami para cowok tertekan, guys. Tertekan gitu. Tapi kan Tertekan. paling hebatnya cowok itu Iya, ya dari zaman Nabi itu segala macam, cowok itu yang benar-benar hatinya luar biasa gitu. The power of heart gitu ya. Jadi kalau misalnya cowok meskipun tertekan segimanapun gitu, mereka bisa nutupin dengan senyuman gitu loh. Contohnya banyak kok kalau misalnya kita di film Indosiar, Pak. Iya. Ku menangis. Ngeri, Pak. Itu jangan, Pak. Itu ngeri, Pak. Itu kejelekan cowok semua. Apa nggak pernah benar di situ, anjir. Kenapa gitu loh? Buat cewek yang sering nonton kayak gitu pasti merasa paling tersakiti. Paling benar. Paling benar. Padahal kan nggak semua cowok kayak gitu. Kok. Iya. Kita nih cowok baik-baik kita. Iya gitu. Jadi ya buat kalian yang masih muda gitu ada rencana buat kedepannya mematangkan suatu hubungan gitu. Alangkah baiknya yang pertama gitu ya, berjuang itu sama-sama gitu loh. Jangan sampai berjuang sendirian, berat gitu loh. Nah, itu. Kalau misalnya kamu nggak bisa membantu materi, minimal kamu membantu support dia. Karena apa? The power of heart tadi juga. Hati itu bisa mengalahkan pikiran. Gitu loh. Betul. Ya. Tapi pikiran bisa dikalahkan dengan uang. Enggak Oh, enggak selamanya kayak gitu. Selamanya sih, bener. Ya kan tadi itu emang kadang ada kalimat ya. Hmm. Uang itu bukan segalanya tapi segalanya butuh uang. Tapi uang itu nggak bisa menjamin kebahagiaan. Nah, karena esensi kebahagiaan orang tuh beda-beda. Esensi iya gitu loh. Iya. Kadang gimana ya? Banyak cewek juga yang mengutamakan gitu ya bahwa kebahagiaan itu harus kayak orang lain, modern segala macam, gini Instagram label segala macam. Itu enggak, Pak. Sekarang kalau misalnya kalian bikin sendiri, balik lagi ke diri kalian sendiri ya. Buat penonton konten ini, balik lagi ke diri kalian sendiri. Sekarang kalian mengejar-ngejar zaman gitu ya. Hati kalian enak gak sih? Gitu loh. Capek nggak? Gitu loh. Emang gitu. Kalian punya uang sendiri, penghasilan kalian sendiri ini segala macam, tapi
balik lagi ke hati kalian, bisa membuat itu bahagia enggak? Nah, kunci bahagia menurut seorang Teddy itu ya, dari ilmu yang pernah sering dipelajari, itu bukan membuat senyuman sendiri, tapi membuat senyum orang lain. Ngerti nggak? Iya. Kunci bahagia itu adalah dari senyuman orang lain. Kita pernah, udah banyak yang ngeliat konten Cinta Laura soal memberi tas yang harganya puluhan juta. Buat apa beli tas yang kayak gitu kan, yang mahal-mahal segala macam gitu loh. Sama aja di zaman sekarang, buat apa ke tempat yang mahal-mahal ini segala macam gitu. Kalau misalnya uang kalian bisa dibagiin gitu ya ke yang lebih membutuhkan dan membuat mereka senyum, rasain sama kalian bedanya di mana. Setuju. Ayo. Harus gitu ya, kalau misalnya ini ya tetep ceweknya juga harus istilahnya, kalian itu jangan maunya Enak doang. ini segala macam. Cobalah gitu ya. Kalau dalam sebuah ilmu itu ada yang namanya mengaji rasa. Ada kalau misalnya dalam ilmu Indonesia, ilmu para wali segala macam, ada kan yang namanya istilahnya yang mengaji rasa. Apa sih mengaji rasa itu kan? Sekarang gini, kamu yang dinamakan ngaji rasa ini, kalau misalnya kamu mau mukul orang, sekarang kamu rasain dulu kalau kamu dipukul orang kayak gimana gitu loh. Nah itulah kunci dari salah satu hubungan itu juga adalah itu, saling merasakan Biar gitu loh. awet. Kadang ada yang enaknya aja gitu ngomong ini tanpa tahu perjuangannya itu harus kayak gimana gitu loh. Nah, itu. Kadang pengen ini aja gitu loh. Emang kalau misalnya Pak Soeharto ini segala macam, kenapa bisa dapat Ibu Tin gitu ya? Karena Ibu Tinnya itu pengertian gitu. Iya. Paham. Mendukung Paham. gitu. Jadi kalau misalnya kalian bertemu cowok ini segala macam, tolong support gitu loh. Jangan sampai kalian menjatuhkan mentalnya. Intinya mah saling merasakan satu sama lain. Nah itu Soundtrack Kita- Angel Beat on. Ya, kita menjadi dia, dia menjadi kita. Nah, gitu. Angel. Yuk kita nyanyi yuk. kodratnya Adam dan Hawa. Nah, itu. Adam dan Hawa itu berasal dari mana sih? Kalau bukan dari satu raga. Makanya kalian itu sebagai tulang rusuk harus bisa merasakan yang apa yang dirasakan. Badannya rasakan. Itulah. Itulah. Pak, Kalian cuma satu bagian kecil tanpa tahu bagian yang lain gitu. Semuanya angkat tangan yuk. Ichiban otak kalau yuk, ayo. Ichiban Takaramono itu apa artinya? Apa? ya? Ichiban Takaramono. Tukang aci deket tambal ban. Gak ada apa tukang aci itu tambal ban. Lu kira tambal ban anjir. Ban orang jadi gelinding, Pak. Ya iyalah, benar gelinding. Siapa kewasi? Mono Ichiban itu apa? Nomor satu. Ichi itu satu. Ichiban itu yang nomor satu. Berarti yang paling Puasa. berharga. Oh, berharga. Anda emang rusak ya ternyata. Jadi hartaku yang paling berharga. Apa sih yang harta yang Keluarga. Nah itu. Harta yang Paling berharga adalah keluarga. Kan sudah terbukti tongkrongan cowok tuh kalau udah mulai malam tuh mulai gitu. Filsuf sangat. Otak jalan gitu. Terus makin kritis. jangan sampai gitu kalau misalnya kalian yang juga yang mau melanjutin hubungan ini segala macam, saling menutupi itu nggak boleh. Harus terbuka. Ya meskipun nanti pun buka-bukaan gitu. Hey, jam berapa ini kawan? Iya, harusnya kan buka-bukaan itu kan buka soal perasaan gitu. Cobalah duduk bareng Jujur gitu. gitu. Jujur gitu. Jangan lebih enak gitu loh. Kita mendengar langsung kekurangan kita gitu loh. Meskipun itu sakit tapi ada motivasi untuk memperbaiki daripada itu. dipendam lalu meninggalkan, itu nggak enak Pak gitu anjir.
Kayaknya ada yang pengalaman deh ini siapa ya? Banyak. Banyak. Ada. Ini udah nggak terlalu menibah kan? Enggak. Lu nggak terlalu menibah, gua masih kelingkir tuh tinggalin. Iya, pengalaman itu kan banyak juga, Pak, gitu loh. Gue menibah banget tuh liatnya. Modal. Nggak kelihatan. Bahkan paling ngeri itu, Pak, ya satu pengalaman yang mungkin aneh, ada Edo Tensei-nya gitu. Nggak ada, jangan dibahas yang itu mah. Ngeri, Mengerikan. Dah. Kan.